terbaru yang kami dapatkan informasi bahwa 1 dari 3 DPO ini berhasil ditangkap oleh polisi, dan 1 orang ini atas nama Peggy Setiawan alias Peron, dan ini sudah ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada Selasa malam tanggal 21 Mei 2024. Cuy, Peggy alias Peron, salah satu DPO dalam kasus Vina ini akhirnya tertangkap. Hal ini dibenarkan oleh Humas Polda Jabar, Pak Surawan. Pak Surawan mengatakan kalau benar Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan sudah ditangkap tadi malam di Kota Bandung. Selama ini si Peggy ini berprofesi sebagai kuli bangunan. Namun Pak Surawan belum bisa memberikan keterangan lebih rinci lagi karena Peggy alias Peron saat ini telah ditahan dan diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Gimana menurut kalian? Betul kan kalau di Indonesia ini kasta tertinggi dari hukum itu adalah no viral, no justice. No viral, dan mudah-mudahan no justice. Ya polisi tidak salah tangkap. Benar-benar ini adalah Peron atau Peggy yang selama ini kita cari. Dan kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya nanti dari Pak Surawan. Hari ini dihebohkan dengan Peggy yang tertangkap di Bandung. Tapi bukan itu, ya, bukan itu yang mau aku kasih tahu ke kalian. Tapi kalian wajib tahu, di antara judul-judul berita-berita yang lainnya, hanya ada satu media yang menurut aku judulnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, kalian bisa baca. Mengapa polisi baru tangkap Peggy yang diduga membunuh Vina setelah 8 tahun? Ya, satu-satunya media yang sangat luar biasa ini menurut aku, guys, ya. Dia berani loh, ya. Dia berani. Kenapa? Kalau kita juga sebagai masyarakat deh, ya. Kita sebagai masyarakat coba deh. Akhirnya kita berpikir, iya juga. Kenapa? Ya, setelah 8 tahun dan sekarang digembar-gemborkan setelah filmnya Vina itu ditayangkan, baru sekarang menemukan titik terangnya 1 DPO tertangkap, Peggy alias Peron. Coba, kalau kalian tidak percaya, buka deh di Google itu. Semua itu bicara Peggy tertangkap di Bandung. Ini polisi berhasil tangkap. Teman Vina yang kerasukan Rovina harus segera diinterogasi oleh kepolisian, guys. Kenapa? Gua bakal jelasin, guys. Tapi sebelumnya gua pengen kasih tahu, sebenarnya gua males buat bahas masalah kasus Vina ini, guys. Yang pertama, kasusnya udah lama. Yang kedua, gua nggak tahu sama sekali tentang si Vina ini. Gua tahu cuma beritanya, udah kelar. Tapi di sini gua tertarik untuk ngebahas masalah tentang kerasukan yang dialami sahabat Vina. Dari rekaman suaranya, di sini sahabat Vina mampu menjelaskan kejadian kronologi sangat detail terhadap kasus pembunuhan yang terjadi pada Vina dan pacarnya. Kenapa gua harus suruh polisi buat segera integrasi sahabatnya? Karena menurut gua si sahabatnya ini bisa jadi salah satu saksi kunci yang bisa mengungkap kasus dari Vina tersebut, guys. Gua bukannya nggak percaya tentang masalah kerasukan, karena gua juga yakini dalam agama gua bahwa hal-hal gaib itu ada. Dan bahkan ada beberapa praktisi ruqyah itu juga menemui beberapa kasus yang benar-benar di luar nalar. Tapi masalahnya, kebanyakan kasus kerasukan di Indonesia ini, kebanyakan itu dapat dari hasil pemikiran dirinya sendiri. Jadi dari pengalaman, dari cerita orang, yang akhirnya ketika roh itu masuk ke dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Mereka bakal melakukan apa yang pernah ia rekam di dalam otaknya. Sehingga yang terjadi itu sebenarnya bukan roh, tapi justru skizo, penyakit kelainan otak yang mengganggu otaknya, sehingga dia melakukan hal-hal yang gak lazim dan gak umum biasa dilakukan manusia, tapi masih dalam kadar yang bisa kita pecahkan secara logika. Berbeda kasus dengan orang-orang yang mengalami benar-benar kerasukan. Salah satu cerita yang pernah gua dengar itu ada salah satu orang pelaku ruqyah yang pernah menangani kasus orang kesurupan yang mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang belum pernah sama sekali ia pelajari. Dan itu udah dikonfirmasi bahwa bahasa yang ia ucapkan benar-benar jelas dan artinya memang benar-benar ada. Bukan orang yang sembarang ngomong, ngasal, seolah-olah punya bahasa asing, padahal yang ia ucapkan itu nggak ada artinya. Nah, di sini gua curiga bahwa sahabatnya ini
ikut dalam kejadian tersebut dan menyaksikan langsung kronologi kejadiannya. Lantas, kenapa dia bisa kesurupan? Ini kemungkinan karena ada rasa trauma, karena ada rasa kecemasan, takut yang berlebihan, sehingga membuat dirinya masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan akhirnya mengungkapkan cerita-cerita tentang kejadian sebenarnya yang ia lihat, guys. Jadi makanya gua saranin buat para polisi untuk segera mencari sahabatnya Linda ini yang kabarnya menghilang, untuk segera diinterogasi dan dicari tahu, bila perlu temuin dia dengan psikiater agar kasus ini segera terungkap dan pelaku utamanya yang masih buron DPO segera tertangkap. Tapi nggak tahu ya, namanya di negara Konoha ini apapun bisa terjadi karena uang, guys, dan jabatan tentunya. Ya udah, semoga kita doakan aja si Vina dan keluarganya diberi ketabahan dan Vina juga diberi keterangan di alam sana. Kenapa si Saka baru berani ngomong setelah 8 tahun ya? Ya jelas ya, kenapa berani ngomong. Pertama kan film Vina itu kan jadi trending, ya kan? Habis itu netizen kepo, terus cari informasi ke sana ke sini. Terus ternyata masih ada DPO, masih ada yang belum tertangkap. Ditambah lagi Bang Hotman Paris backup mereka semua. Ya sekarang pede lah ya, otomatis berani gitu loh ya. Entah itu yang disampaikan Dek Saka itu benar atau salah, jujur atau enggak, kita enggak tahu ya. Yang jelas kasus Vina ini benar adanya. Dia sudah dibantai dengan atau oleh geng motor. Dan di kasus ini ada beberapa yang ditutup-tutupi, tidak transparan gitu ya. Itu benar adanya gitu loh. Jadi entah benar atau salah yang disampaikan Saka di pengadilan atau di stasiun TV tersebut, kita harus tetap dukung mereka untuk mengusut kasus Vina, siapapun oknumnya. Gitu ya guys, semono sik ya. Kawan-kawan coba fokus dan perhatikan sosok Saka. Begitupun dengan sosok wanita idaman Cirebon yang notabene adalah pengacara Saka. Fokus, oke? Perhatikan dengan baik. Bila kawan-kawan perhatikan, dari semua statement yang Saka sampaikan, baik di saat diwawancara di beberapa stasiun TV dan lain sebagainya, termasuk di acara tersebut, selalu di saat dia memberikan sebuah statement, akan dibarengi arahan dari wanita idaman Cirebon, yaitu pengacaranya. Seolah-olah harus digenapi oleh pernyataan yang sama oleh pengacaranya. Seakan-akan khawatir bila Saka salah berbicara. Seperti apa yang aku sampaikan sebelumnya kawan, selain memang harus segera menemukan Linda, pihak-pihak terkait harus juga mencari banyak informasi dari ke-8 narapidana yang salah satunya sudah keluar dari kotak Pandora, yaitu Saka. Namun tidak hanya itu, harus juga mencari informasi dan mencari tahu ada apa dan ada siapa di balik para pengacaranya. Karena rasanya tidak ada yang kebetulan kawan. Respon yang dilakukan, reaksi yang dilakukan, rasanya seharusnya akan mampu membuka sesuatu hal yang mungkin akan sangat berharga. Ya. Reaksi dan respon yang dilakukan pengacara tersebut bukanlah kebetulan, bukan pula tanpa arti, tanpa esensi kawan. It's meaning something. Ya, pada dasarnya ada grand design yang dilakukan oleh pesuruh para raja-raja kecil untuk mengaburkan peristiwa yang terjadi, agar seolah-olah peristiwa tersebut bergeser dengan perihal permasalahan yang lain kawan. Ya, pada akhirnya hal tersebut sedikit menggeser terkait fokus untuk melakukan pencarian ketiga DPO, meskipun tidak 3 sebenarnya, lalu melupakan esensinya Linda dan lain sebagainya, malah bergeser dengan Saka dan kawan-kawan. Jangan hilang fokus kawan. Guys, makin seru nih ya.
menurut pengakuan Saka, di mana yang sudah keluar dari penjara dari tahun 2020 di dalam kasusnya Vina, nah dia mengatakan bahwa dia itu termasuk korban salah tangkap. Dan kalau memang ini benar, berarti pemerintah atau atau negara harus mengganti rugi atas korban salah tangkap ini. Nah, menurut dia kan dia itu dipaksa ngaku ya. Istilahnya terpaksa ngaku karena sudah disetrum, dipukulin, kasih makan juga tuh kayak dilempar gitu. Jadi semua nasinya tuh di lantai dan harus dimakan, kalau nggak bisa dipukulin lagi dan bisa disetrum lagi. Dan masih menurut Saka bahwa dia mengenal dengan 7 si pelaku yang sudah divonis hukum tetap ini ya. Tetapi menurut Saka, para pelaku itu yang ke-7 orang itu adalah buruh bangunan, bukan geng motor seperti yang diceritakan, guys.